Seorang tahanan yang kabur dari Polres Metro Bekasi Kota ditemukan tewas tenggelam di Kali Bekasi. Diduga tahanan yang terjerat kasus pencabulan anak tenggelam di kali setelah kabur dengan menjebol atap kamar mandi. Ini adalah S, tahanan unit PPA Polres Metro Bekasi Kota dalam kasus pencabulan anak di bawah umur saat jumpa pers. Ketika diberi makan oleh penyidik di ruangan, S yang merupakan pemulung minta izin untuk mencuci tangan. Namun kesempatan itu dimanfaatkannya untuk kabur. S kabur dari kamar mandi dengan cara menjebol atap genteng ruangan. Saat S diberi izin ke kamar mandi, tidak ada pengawalan ketat dari petugas, meski satu tangannya terborgol. Diduga S melarikan diri ke belakang Polres Metro Bekasi Kota dan menceburkan diri ke Kali Bekasi yang airnya cukup deras. Setelah dicari, tahanan itu kemudian ditemukan tewas. Saat ditemukan, jasad S masih memakai baju tahanan dan tangan kirinya masih terborgol. Kejadiannya pada saat yang bersangkutan izin kamar mandi, tangan masih selesai makan, akan mencuci tangan. Yang bersangkutan masuk kamar mandi, kemudian naik ke atas. Otomatis tidak ada alat bantu, yang bersangkutan murni dengan tangan sendiri. Dan saat ini pun dari pihak penyidik yang melakukan pemeriksaan, melakukan pemborgolan ataupun melepas borgol untuk kepentingan memberikan konsumsi kepada makanan kepada pelaku, sudah dilakukan pemeriksaan. Kalau melihat kondisi jenazahnya, penyebab kematian memang adalah karena tenggelam. Kemudian kulit yang sudah terbakar, kemungkinan memang dari malam itu sudah masuk ke air. Pasca kaburnya seorang tahanan, ketiga anggota dari penyidik unit PPA Polres Metro Bekasi Kota menjalani pemeriksaan oleh Irwasda Polda Metro Jaya. Seorang guru agama di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan diamankan polisi karena telah meruda paksa santriwatinya hingga melahirkan. Pelaku dilaporkan ke polisi karena warga curiga dengan keadaan korban selama ini. Pria parubaya yang berprofesi sebagai guru agama sekaligus pemilik pondok pesantren Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ditangkap polisi. Pelaku diduga menyetubuhi santrinya hingga akhirnya melahirkan di kamar mandi pondok pesantren. Kasus ini terungkap atas laporan warga sekitar pondok pesantren yang curiga dengan kondisi korban. Korban pun menceritakan perilaku tak terpuji pelaku terhadap dirinya. Berapa kali kalau begitu? Sekali. Ini sampai hamil ya? Ya itu hamil sampai melahirkan. Itu bulan berapa melahirkannya, Pak? Bulan 12. Periksa termasuk juga dengan keluarga korban, kita tanyakan secara mendalam, kita lakukan pendekatan secara hati ke hati. Alhamdulillah korban pun pada akhirnya menceritakan peristiwa atau kejadian yang sebenarnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun. Mirisnya, pelaku adalah residivis dengan kasus yang sama terjadi pada tahun 2006 lalu dan dibui selama setahun di Lembaga Pemasyarakatan Muara II. Seorang ayah warga Kabupaten Tebo Jambi ditangkap tim Sultan Satreskrim Polres Tebo karena telah mencabuli anak tiri dan adik iparnya sejak tahun 2015. Pelaku ditangkap setelah korban tidak tahan selalu menjadi budak nafsu pelaku dan melaporkannya ke polisi. Seorang ayah di Kabupaten Tebo Jambi ditangkap polisi karena telah mencabuli anak tiri dan adik iparnya sendiri yang masih di bawah umur. Pelaku berinisial MP ditangkap usai para korban melaporkan aksi bejatnya ke kantor polisi. Perbuatan pelaku telah dilakukan sejak tahun 2015 sampai terakhir 19 Desember 2021 lalu. Setelah korban menceritakan perbuatan ayah tirinya kepada saudaranya. Kepada polisi, pelaku mengaku perbuatannya dilakukan setiap istrinya pergi ke pasar. Pelaku mengaku jika permintaannya tidak dipenuhi korban, ia mengancam akan mengirim korban ke sekolah di pesantren dan jauh dari ibunya. Kejadian pertamanya itu dilakukan di tahun 2015, korbannya juga sudah tidak ingat waktu tepatnya, dan
terakhir dilakukan tanggal 19 Desember dan saat itulah korban sudah tidak tahan lagi dan memberanikan diri untuk melapor. Itu dilakukan di saat istrinya di rumah atau di mana, Bang? Ya, jadi itu dilakukan tidak sepengetahuan orang lain, saat sepi dilakukan sehingga istrinya tidak mengetahui kejadian tersebut. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman penjara selama 15 tahun penjara. Lima anak di bawah umur diduga menjadi korban pencabulan seorang pria di Kota Bandung, Jawa Barat. Meski sudah melapor polisi sejak 3 bulan lalu, para orang tua korban resah lantaran terduga pelaku pencabulan belum juga ditangkap. Lima anak di bawah umur diduga dicabuli mantan guru ngaji saat para anak bermain di halaman rumah di Bandung, Jawa Barat. Dengan modus iming-iming menonton film di rumah terduga pelaku, 5 anak berusia 9 hingga 10 tahun dicabuli. Mengetahui anaknya dicabuli pelaku, salah seorang orang tua korban melaporkan kejadian ke pihak Polrestabes Bandung. Diketahui laporan sudah masuk pada bulan Oktober 2021 lalu, namun hingga 3 bulan lamanya pelaku berinisial U belum ditangkap. Pas mau belajar PJJ, nah sama aku ketahuan di celananya ada bercak darah. Nah sama aku ditanya-tanya, ditekan, ternyata si anak aku dia tuh disuruh nonton film YouTube hantu sama si pelaku itu teh. Nah udah gitu si anak tuh diselimutin. Nah udah diselimutin langsung dibuka celananya sampai lutut katanya. Pasca kejadian, para korban mengalami trauma. Para orang tua korban berharap polisi menangkap pelaku pencabulan dan segera diproses secara hukum. Seorang wanita muda di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan diruda paksa 2 pemuda. Korban berhasil melarikan diri dari pelaku tanpa mengenakan busana. Seorang wanita muda di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan berinisial PUT, 22 tahun menjadi korban pemerkosaan oleh 2 orang pemuda yang dikenalnya dari media sosial berinisial ADR, 29 tahun, dan MFD, 19 tahun. Pelaku kabur meninggalkan korban di jalan yang berusaha meloloskan diri dari para pelaku tanpa busana. Usai kejadian, korban langsung melapor ke Mapolres Maros. Berdasarkan pemeriksaan, ADR ditetapkan sebagai tersangka karena menjadi otak aksi pemerkosaan tersebut. Kejadian berawal ketika korban dijemput di kosannya oleh pelaku berinisial ADR dan MFD yang dikenalnya melalui media sosial serta 2 rekan pelaku lainnya untuk makan malam. Usai makan malam, para pelaku ajak korban pesta miras di sebuah kafe. Setelah berlangsung beberapa lama, korban minta diantar pulang dan pelaku mengantarnya pulang setelah sebelumnya pelaku mengantar 2 temannya terlebih dahulu. Saat giliran korban yang diantar pulang, para pelaku justru membawa korban ke tempat berbeda dan mencabuli korban hingga akhirnya korban sempat kabur dengan kondisi tanpa busana usai dicabuli pelaku. Memang pelaku juga karena korban tidak tahu daerah Makassar di Dayak, ternyata mengarah ke daerah Parepare. Setelah sampai di perkebunan, ini pelaku membelokkan mobilnya ke arah lorong yang cukup gelap, yaitu di samping perkebunan, sekitar 250 meter dari jalan poros. Nah, di situ menurut korban, jadi situlah terjadi diduga perkosaan oleh pelaku. Selain mengamankan kedua pelaku, petugas kepolisian juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa pakaian yang dikenakan korban dan mobil yang digunakan pelaku saat menjalankan aksi bejatnya. Sementara korban yang sebelumnya mengalami trauma dan sejumlah luka memar di bibir serta lebam pada bagian tubuhnya kini telah kembali ke rumah kerabatnya di Kota Makassar. Seorang pengusaha tempat hiburan malam asal Jakarta karena mencabuli belasan anak di bawah umur di Jambi. Pelaku memanfaatkan korbannya untuk mencari korban baru dengan menawarkan uang 3 juta untuk sekali kencan. Unit Perlindungan Perempuan Anak dan Satreskrim Polresta Jambi menangkap 2 muncikari berinisial RI 36 tahun dan PT 19 tahun warga Kota Jambi
serta SD 52 tahun warga Jakarta yang terlibat perdagangan orang. SD pelaku pedofil merupakan pengusaha hiburan malam asal Jakarta diringkus usai polisi menyelidiki adanya laporan kehilangan anak yang masih di bawah umur. Diketahui pria parubaya ini telah menyetubuhi sebanyak 13 orang korbannya yang masih di bawah umur yang ditawarkan oleh 2 muncikari yang sebelumnya merupakan korban. Polisi menyita barang bukti sejumlah ponsel milik pelaku, uang tunai hasil transaksi dan ramuan jamu. Adanya laporan kehilangan anak. Kita ketahui bahwa anak tersebut dijual di Jakarta terhadap ada salah satu tersangka yang sudah kita tangkap dan sudah kita amankan di Polresta. Untuk korban semuanya ada 13 orang dan tidak menutup kemungkinan dari pengembangan penyidikan untuk korban akan bertambah. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman di atas 15 tahun kurungan penjara. Diduga dianiaya pencuri, sepasang suami istri tewas bersimbah darah di dalam rumahnya. Selengkapnya sesaat lagi di Realita.